Saya Nabila Nurdina Ramadhani. Saya Hairun Nisa. Saya Alfira Ramayati. Nama saya Tritunggal Dewi. Saya Rizka Herianto. Tipe kepemimpinan yang saya terapkan yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Karena dengan tipe kepemimpinan yang demokratis, suatu organisasi atau kepemimpinan suatu lembaga akan lebih dihargai dan mampu menjalin kerjasama untuk keberlangsungan lembaga baik sekarang maupun waktu yang akan datang. Setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapatnya. Selain itu, pemimpin dengan gaya ini melibatkan semua anggota untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh pemimpin demokratis adalah Simon Sinek. Ia adalah penulis dan motivator. Tipe ini biasanya dalam memutuskan sesuatu dilakukan melalui rapat dan musyawarah yang nantinya akan disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian, pada pertemuan rapat kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan visit home yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya mohon masukan saran dari ibu-ibu sekalian. Kepada ibu guru sekalian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik Bu, saya akan menyampaikan pendapat. Menurut saya setuju dengan diadakannya kegiatan ini. Jadi, saran saya bagaimana kita membagi dua kelompok, satu rumah terdiri dari 3 orang anak dengan jarak rumah yang berdekatan, dan setiap rumah yang dikunjungi diberi waktu 60 menit. Baik Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, kepada Ibu Fira, apakah ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan visit home kita kali ini? Baik Bu, saya juga ingin menyampaikan pendapat saya. Kalau menurut saya, bagaimana jika kegiatan ini dijadikan dalam satu rumah saja dan terdiri dari 6 orang guna mempersingkat waktu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Fira dan Ibu Rizka yang telah menyampaikan pendapatnya. Karena di sini terjadi perbedaan pendapat, maka saya akan mengambil jalan tengah dari pendapat tersebut. Menurut saya, pendapat dari Ibu Fira sudah bagus, tetapi 6 orang sekaligus itu sangat beresiko, terutama di masa pandemi saat ini. Sedangkan pendapat dari Ibu Rizka menurut saya sudah sangat bagus, karena dengan dibaginya murid menjadi 2 kelompok, maka pembelajaran akan lebih efektif dan lebih efisien, dan juga tidak terjadi kerumunan di masa PSBB saat ini. Itu kesimpulan dari pendapat yang telah ibu sekalian sampaikan. Apakah ibu-ibu sekalian setuju? Setuju Bu? Iya Bu, setuju. Benar, untuk mencegah terjadinya kerumunan. Sebagai kepala sekolah, saya akan melakukan cara yaitu dengan rapat melalui aplikasi Zoom dan rapat langsung di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Setelah itu, kami akan mendiskusikan program pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan selama pembelajaran dari rumah. Lalu, saya akan membagikan tugas kepada masing-masing guru dan para staf. Setelah semua sepakat, saya akan menugaskan mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Assalamualaikum Ibu Guru sekalian, saya sebagai kepala sekolah tentunya bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaga dan kegiatan belajar mengajar. Dikarenakan sedang pandemi dan kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah, maka dari itu saya berencana membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi kita pada saat ini. Saya berencana akan melakukan kegiatan belajar mengajar melalui Zoom, dan jika nanti diperlukan kita adakan visit hall. Nah, untuk
untuk pembagian tugasnya, Ibu Ica mengajar melalui Zoom. Lalu, untuk Ibu Nabila, nanti akan mengunjungi rumah anak-anak pada saat kegiatan visit home telah dilaksanakan. Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah setuju? Saya setuju, Bu. Tapi maaf, Bu, untuk pembelajaran lewat Zoom-nya apakah setiap hari, Bu? Oh iya, untuk belajar lewat Zoom-nya, selang-seling ya Bu, agar anak tidak merasa jenuh juga. Lalu untuk visit home, nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi ya Bu. Oh iya, baik, Bu. Bu Nabila, apa ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas kok, Bu. Baik, jika sudah, saya harap semua bisa dapat melakukan tugasnya dengan baik, agar tujuan kita dapat tercapai bersama-sama. Saya akhiri ya Bu, guru sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pembelajarannya dari rumah, tentu ada kalanya anak merasa jenuh dan bosan. Saya sebagai kepala sekolah akan mengarahkan guru-guru untuk membuat pembelajaran yang berbeda. Salah satunya dengan membuat video pembelajaran yang semenarik mungkin untuk anak tertarik dan semangat. Untuk media, guru-guru dapat menyesuaikan dengan tema pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu guru sekalian, maksud saya mengumpulkan ibu-ibu di sini yaitu untuk membahas mengenai kegiatan belajar mengajar atau KBM pada tahun ajaran 2020-2021. Untuk tahun ajaran ini dikarenakan adanya COVID-19, sekolah kita tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka. Sesuai kesepakatan kita yang sebelumnya bahwa kegiatan belajar akan dilaksanakan secara video call atau memberi video pembelajaran ke anak-anak murid di tiap kelasnya. Untuk video call, guru dapat mengajak anak murojaah bersama dan menjelaskan tugas yang diberikan. Dan untuk video pembelajaran yang dibuat oleh guru, saya minta tiap kelasnya membuat video pembelajaran semenarik mungkin agar anak dapat tertarik untuk belajar. Saran saya untuk video yang ibu guru edit nanti, dari salah satu tema, berikan contoh media pembelajaran ke anak agar anak dapat tertarik untuk melihat video yang ibu berikan. Jadi, anak tidak jenuh saat ibu menjelaskan di video, tetapi ada beberapa media yang ditampilkan. Misalnya, di saat tema kendaraan, ibu guru bisa membuat media pembelajaran dengan contoh mobil yang dibuat untuk menjadi mobil-mobilan. Setelah itu, ajak anak untuk membuat mobil-mobilan dari kardus, dan jangan lupa ibu guru nanti di saat rekaman diberi contoh kepada anak yang dapat dipraktekkan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ada yang setuju dengan saran yang saya berikan atau ada yang keberatan? Saya setuju, Bu, atas saran yang Ibu berikan kepada kami. Dan untuk video pembelajaran tersebut, apakah kita harus membuat setiap hari atau bisa diseling dengan kegiatan video call ya, Bu? Saya ingin memberikan usulan sedikit ya Ibu Rizka dan Ibu guru sekalian. Bagaimana jika pembelajaran online-nya dilakukan 3 kali dalam seminggu, dan untuk video pembelajarannya dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Baik, saya akan menjawab ya. Betul sekali Ibu Nabila, saya emang ingin seperti itu.
Jadi, video call dan video pembelajaran dapat diselang-seling ya, seperti yang dikatakan Ibu Ica. Jadi benar, saran Ibu Ica dapat saya terima untuk kedepannya. Baik Bu, terima kasih. Akan saya laksanakan untuk kedepannya Bu. Untuk Ibu Dewi dan Ibu Vira, apakah setuju juga? Saya setuju, Bu. Video pembelajaran yang telah kita berikan nanti dapat kita bahas kembali di video call. Iya Bu, saya setuju untuk masukan dari Ibu dan guru-guru sekalian. Alhamdulillah, kalau Ibu guru sekalian setuju untuk mengenai teknis kegiatan belajar seperti ini, semoga kita semua dapat berjalan dengan lancar untuk melakukan KBM seperti ini dengan sistem daring ya Ibu-Ibu. Sebagai kepala sekolah, saya akan memimpin dan mengarahkan guru-guru dalam penyusunan laporan perkembangan anak yang nantinya akan diserahkan kepada orang tua masing-masing. Penyusunan dilakukan dengan menerapkan 3 model penilaian. Yang pertama, anekdot. Yang kedua, checklist. Dan yang ketiga, hasil karya. Anekdot ialah cara atau teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Checklist ialah satu dari teknik penilaian yang banyak digunakan dalam pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Pengertian penilaian checklist adalah checklist yang diturunkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan sebelumnya dan indikator tersebut sudah tercantum di dalam RPPH. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan atau coret-coretan, hasil roncean, bangunan balok, tari, hasil prakarya, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Baiklah ibu-ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penilaian perkembangan dari anak-anak kita. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai penilaian perkembangan dari Ananda Riri, putri dari Ibu Rizka. Penilaian Ananda Riri di sini untuk catatan anekdot, anak ibu cukup baik. Ananda selalu mengikuti pembelajaran dengan baik dan anaknya sangat ceria. Tetapi di catatan checklist anak ibu baru mulai berkembang. Contohnya seperti bila anak-anak sedang berdoa sebelum belajar, baik lafal doa maupun sikapnya masih harus diingatkan oleh guru. Contohnya seperti, Riri, kita berdoa dulu, bagaimana sikap berdoanya? Maka dari itu, Riri harus lebih sering diingatkan lagi di rumah ya Bu. Kemudian, untuk hasil karya seni, Riri sudah cukup berkembang sesuai harapan, karena Riri di sini pintar menggambar, menulis, dan menggunting. Sudah itu saja penilaian dari Ananda Riri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan dari Ibu Rizka? Baik Bu, terima kasih atas penyampaiannya. Nanti saya akan melatih anak saya untuk berdoa lebih khusyuk lagi ya Bu. Baiklah Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Bu, bagaimana dengan hasil penilaian perkembangan anak saya?
Apakah anak saya masih ada yang belum dicapainya? Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan penilaian perkembangan dari anak Ibu Vira, yaitu Ananda Raihan. Untuk perkembangan Ananda Raihan, anak ibu untuk catatan anekdotnya masih kurang karena di kelas Ananda jarang mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga pada saat jam pelajaran berlangsung Ananda sering bermain. Untuk penilaian checklist, anak ibu sudah berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu anak ibu sudah berani mengungkapkan pendapatnya dan menyatakan keinginannya. Contohnya, pada saat dia ingin bermain, maka dia akan bertanya kepada saya, "Ibu, aku ingin main Lego tetapi masih belajar." Untuk catatan hasil karyanya juga sudah cukup berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena Raihan anaknya pintar dalam mengkolase, menggunting, dan mewarnai. Lalu solusinya bagaimana ya Bu untuk anak saya? Sebaiknya ibu ingatkan kembali kepada Ananda Raihan jika sedang pelajaran berlangsung, jangan bermain di kelas dan untuk lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas solusinya. Nanti saya akan bicarakan kepada anak saya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu sekalian? Tidak ada, Bu. Tentunya dalam menjalin kerjasama dengan orang tua membutuhkan komunikasi yang efektif. Kemudian, saya akan meminta orang tua untuk membimbing dan mengawasi anaknya selama pembelajaran. Kemudian, saya akan meminta orang tua untuk mengirim video beserta foto untuk penilaian perkembangan anak. Selanjutnya, jika ada orang tua yang mengalami kesulitan atau kendala dalam menjalankan proses pembelajaran tersebut, dapat berkonsultasi kepada saya sebagai kepala sekolah. Insya Allah saya akan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Saya di sini sebagai kepala sekolah tentu ingin memberikan yang terbaik untuk putra dan putri ibu-ibu sekalian. Kami ingin agar anak-anak mendapatkan pembelajaran yang efektif. Namun, karena pembelajaran saat ini dilakukan di rumah, maka kami pihak sekolah tidak dapat mengontrol secara langsung perkembangan anak. Maka dari itu, kami sangat memohon kerjasamanya untuk para orang tua membimbing anak-anaknya saat sedang belajar. Kami juga memohon kerjasamanya untuk mengirimkan dokumentasi saat anak melakukan kegiatan ataupun saat guru-guru memberikan tugas. Dari pernyataan saya tadi, apakah ada yang ingin disampaikan atau mungkin keberatan? Saya ingin menyampaikan sedikit, Bu. Mohon maaf, bukannya saya tidak setuju dengan pernyataan Ibu. Memang semua sekolah sedang merasakan hal seperti ini ya, Bu. Tapi saya ada sedikit kendala, Bu. Saya kan cuma mempunyai HP 1. Dan saya pun, jika untuk mengirimkan kegiatan anak saya harus menunggu suami saya pulang kerja dulu, Bu. Maka dari itu, saya tidak selalu mengirimkan tugas anak saya atau kegiatan anak saya ke wali kelasnya, Bu. Itu saja sih, Bu, yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk Ibu Nabila ataupun ibu-ibu lain yang mungkin punya kendala yang sama, untuk dokumentasi, kami pihak sekolah tidak mewajibkannya untuk mengirim secara tepat waktu. Jadi, ibu-ibu dapat mengirimkannya jika memang ibu-ibu sudah dapat mengirimkannya. Yang penting, anak ibu hadir ketika Zoom ya, Bu. Untuk dokumentasi dapat menyusul. Apakah sudah terjawab, Ibu Nabila? Ya, Bu, sudah. Baik, Bu, nanti untuk dokumentasi saya akan menyusul ya, Bu, pengirimannya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Shadaqallahul azim.